Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi dari Kementerian Pendidikan sudah mengeluarkan panduan seperti ini. Jadi ini adalah panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Buku ini cukup lengkap, bisa dijadikan dasar kita untuk melakukan pelaksanaan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa saja yang ada di dalamnya? Saya akan bahas bagian demi bagian. Yang pertama, nanti kita akan bahas bagaimana memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yuk, kita langsung ke videonya. Hai semua, bersama Oma Belajar Solution, solusi mudah belajar di rumah. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian mendapatkan video menarik lainnya dari Oma Belajar Solution. Hidupkan lonceng notifikasinya ya. Yang pertama, memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita harus tahu dulu apa itu profil pelajar Pancasila. Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diperlukan? Ingat ya, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 kompetensi yang dirumuskan sebagai dimensi kunci. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dan yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam adalah mandiri. Itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut Gadjat Dewantoro, perlulah anak-anak di taman siswa waktu itu kita dekatkan hidupnya kepada peri kehidupan rakyat, agar supaya mereka tidak hanya memiliki pengetahuan saja tentang hidup rakyatnya, akan tetapi juga dapat mengalaminya sendiri dan kemudian tidak hidup berpisahan dengan rakyatnya. Ini jadi salah satu mengapa perlunya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter, sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi, sehingga peserta didik bisa melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Proyek penguatan ini juga dapat menginspirasi peserta didik untuk memberikan kontribusi dan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, gambaran penerapan profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun ekstrakurikuler. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila dari SD sampai dengan SMA, proyek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan sekolah. Ini dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila, dia terintegrasi di dalam kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan intrakurikuler. Dan nanti setelah semuanya tercapai akan menjadi budaya sekolah. Jadi ini menjadi satu kesatuan yang utuh ya, yang menyeluruh atau holistik. Itulah tadi bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu diterapkan. Kemudian yang keempat, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitarnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis project-based learning yang berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Ini cukup menarik ya. Ini berbeda dengan pembelajaran berbasis proyek dalam program intrakurikuler di dalam kelas. Artinya
Kita mengenal proyek sebagai penilaian di dalam mata pelajaran, dan ini proyek di dalam satuan pendidikan. Jadi integrasi lintas disiplin ilmu. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dalam situasi tidak formal. Struktur belajar yang fleksibel, kegiatan belajar yang lebih interaktif, dan juga terlibat langsung dengan lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Proyek didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk dan atau aksi. Ya, cukup menarik sekali proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana dan cara menerapkannya nanti akan saya bahas di bagian berikutnya. Namun yang perlu saya garis bawahi pada bagian yang pertama, bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu berbeda dengan proyek pada mata pelajaran. Karena proyek di dalam mata pelajaran atau penilaian berbasis proyek itu digunakan sebagai penilaian. Namun di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini digunakan sebagai wadah atau sarana bagi siswa untuk bisa mengimplementasikan pengetahuan atau kompetensi-kompetensi yang mereka peroleh di dalam mata pelajaran dan diintegrasikan antar mata pelajaran dalam tingkat satuan pendidikan untuk mendapatkan pengalaman yang bermakna sebagai implementasi dari apa yang telah mereka pelajari dengan mengaitkan tema-tema tertentu. Jadi untuk tema-temanya saya akan bahas di video berikutnya. Demikian materi pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video menarik lainnya dari channel Omah Belajar Solution. Solusi mudah belajar di rumah.